Bagi anak-anak, khususnya anak kelas 11 MIPA ya. Hari ini kita akan belajar tentang elastisitas dan hukum Hooke. Ya, di sini saya sudah menghadirkan seperti biasa 3 soal yang akan saya bahas untuk lebih jelas tentang pembelajaran elastisitas dan hukum Hooke. Ya, grafik hubungan antara X dan F. X adalah cm satuannya dan F ini adalah gaya, satuannya Newton ya. Grafik hubungan antara pertambahan panjang dengan gaya yang diberikan. Ya. Tentukan konstanta pegas K. Ya, jika diketahui X1 2 cm, X1 sama dengan 0,02 meter. F1 adalah 4 Newton. Yang ditanyakan adalah K. K ini adalah konstanta pegas. Satuannya Newton meter ya. Newton per meter. Ya. Untuk menyelesaikannya kita memakai rumus F sama dengan K kali delta X. Ya, di mana K adalah F dibagi delta X. 4 per 0,02 supaya tidak ada komanya kita kalikan 100 per 100 ya. Akan didapat 400 per 2, K-nya adalah 200 Newton per meter. Ya, jadi konstanta pegas untuk grafik ini adalah 200 Newton per meter. Kemudian soal yang kedua, diketahui 2 susunan pegas sebagai berikut. Ya, untuk susunan yang pertama yang A ini kita ketahui bahwa ada 2 konstanta pegas disusun secara paralel ya. Kemudian masih disusun lagi untuk ketiganya ini secara seri yang dibebankan beban dengan massa M ya. Bagaimana susunan pegasnya? Oh, sebentar. Untuk yang susunan B ada 2 susunan pegas, ada 2 pegas, ada 2 konstanta pegas yang dihubungkan secara seri, kemudian diberikan beban 2M. Apa yang diminta? Perbandingan, perpanjangan dari susunan pertama dengan susunan yang kedua. Oke, kita lihat, kita selesaikan dulu susunan pegas yang A ya, dimana Kp atau konstanta pegas secara paralel rumusnya adalah K1 ditambah K2, dan K1 dan K2 adalah K ditambah K sama dengan 2K ya. Setelah itu kita selesaikan secara seri ya. 1 per Ks sama dengan 1 per 2K ini ditambah 1 per K3. K3 nya adalah 1 per K. Penyebutnya disamakan ya, dikalikan 2 masing-masing, kemudian menjadi 3 per 2K. Nah, masih 1 per Ks kita buat menjadi Ks, kemudian kita balik. Ks-nya adalah 2 per 3K. Jadi untuk susunan A diperoleh konstanta pegas penggantinya adalah 2 per 3K. Kemudian dengan susunan B, susunan pegas B, karena langsung seri ya, perhatikan ini kan seri hubungannya, maka kita langsung selesaikan 1 per K sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ya, masing-masing adalah 1 per K. Karena ini pegasnya identik sama, maka didapatkan 2 per K. Kemudian Ks adalah setengah K. Jadi untuk susunan B, konstanta pegas penggantinya adalah setengah K ya. Lalu kita perbandingkan ya, delta XA dibanding delta XB. Rumusnya apa? Nah, rumusnya tadi apa? Bahwa F sama dengan K kali delta X. Jika delta X nya kita cari, maka K nya ini beralih ke ruas kiri menjadi per ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa FA delta XA sama dengan FA dibagi KA ya. Demikian juga dengan delta XB, maka F ketemunya adalah FB per KB lah, KB nya naik menjadi kali ya. Kemudian FA sendiri adalah MA kali G, FB MB kali
G. Nah, karena G-nya sama kita coret. Kemudian kita masukkan harga dari KB adalah setengah K, harga dari K adalah 2/3K. Ya, masing-masing M-nya kita coret. Karena sama, kemudian juga kan kita coret. Menjadi setengah M, setengah kali setengah kali. Nah, ini dibalik ya menjadi 3/2. Dihasilkan 3/8. Inilah perbandingannya. Hasilnya adalah 3/8 ya. Perbandingan pertambahan panjang. Untuk soal nomor 3. Benda memiliki massa 0,5 dan mula-mula diam. Meluncur 3 meter pada papan yang membentuk sudut 30 derajat dengan bidang datar. Kebetulan papannya licin, jadi tidak ada gesekan. Kemudian benda A menumbuk gas P yang salah satu ujungnya tertancap kuat pada ujung papan. Jika konstanta pegas 900 Newton per meter, memendekkan maksimum pegas adalah seperti ini ya gambarnya ya. Di sini ada beban benda A ya. Kemudian kita luncurkan ke bawah, dia menyentuh dari si bekas ini. Pertanyaannya adalah ketika dia menumbuk bekas P, pemendekan maksimumnya itu berapa yang terjadi sesuai dengan massa benda A itu ya, dengan sudut kemiringannya 30 derajat dari bidang datar. Oke, berdasarkan gambar di samping diketahui bahwa energi yang digunakan untuk menekan bekas adalah energi kinetik benda. Kenapa? Karena dia meluncur ya, berkinetik, ada jaraknya, ada kecepatannya saat benda menyentuh bekas. Berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, besarnya energi kinetik benda ketika sampai di dasar, jadi EK benda itu ketika sampai di dasar sama dengan energi potensial ketika benda di puncak. Ya, sama. Oleh sebab itu, ya, jadi kalau saya gambarkan bahwa EK ini sama dengan EP, ya, EP max dengan EK max dengan EP max, ya. Ini namanya energi kekekalan dari energi mekanik. Oke. Nah, kemudian karena kita menghitung tadi bergeraknya si benda A ini sampai ke dasar, otomatis EK-nya ya, EK-nya yang dihitung, tapi berdasarkan dari energi mekanik adalah sama dengan kondisi EP max ketika benda ada di puncak ya. Jadi kita pakai EPA sama dengan EP bekas, di mana energi potensial adalah massa kali gaya gravitasi kali ketinggian dari benda itu, sama dengan setengah kali K kali delta X. Ya, delta X ini yang kita cari nanti. Ya, dimana K-nya tadi 900. Ya, kemudian M-nya setengah, G ini kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. H-nya, nah H-nya adalah 3 sin 30. Kenapa bisa H-nya sin 30? Karena kita memakai trigonometri ya, bahwa H ini adalah R kali sin alfa, di mana R-nya ini adalah 3 meter. Ya, 3 meter kali sin 30. Ya. Nih, ketemunya. Ya, keterangannya itu 3 sin 30. Sebab itu setelah kita kalikan, sin 30 adalah setengah, 5 kali 3 adalah 15, 500 bagi 2 450, maka didapat delta X kuadrat 450 nya yang pindah ke ruas kiri menjadi per, ya, didapat 1/60, maka ini masih kuadrat ya. Nah, kita akar menjadi 0,129 meter atau 12,9 cm ya. Nah, demikian 3 soal yang sudah saya terangkan. Mudah-mudahan hal ini menjadi bahan acuan kalian dalam hal pengerjaan dan sangat membantu kalian dalam proses belajar. Baiklah, selamat belajar dan Tuhan memberkati.